Sosok IWS yang kini menjadi tersangka pelecehan seksual di Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi sorotan publik. Kasusnya ramai diperbincangkan dengan menuai tanda tanya besar di masyarakat. Lantaran dengan kondisinya saat ini, rasa-rasanya tudingan yang dialamatkan kepadanya sulit dipercaya. Namun nyatanya, sejak muncul laporan seorang perempuan yang mengaku dilecehkan oleh IWAS, dari waktu ke waktu jumlah korbannya terus bertambah. Lambat laun, keraguan halayak ramai atas ketidakberdayaan IWAS mulai memudar. Saudara, lewat media sosial, satu persatu jejak aktivitas IWAS menjadi viral. IWAS terlihat bisa berkegiatan layaknya orang pada umumnya di tengah keterbatasan yang ada. Dalam satu kesempatan, IWAS terlihat berjoget dengan luasnya bersama dengan penari perempuan. Selain itu, beredar pula video IWAS yang tengah bersama dengan teman-temannya. Ramai disebut di dunia maya bahwa ada dugaan IWAS mengonsumsi minuman keras, meski belum ada konfirmasi terkait hal itu. IWAS pun terlihat seperti menikmati waktu bersama teman-temannya, bahkan diselingi aksi berjoget. Dalam kesehariannya, IWAS juga diketahui bisa mengendarai motor. IWAS terlihat lincah dan sudah terbiasa mengendarai kendaraan roda 2 tersebut, saudara. Melihat video bermacam aktivitas IWAS ini pun kemudian membuat masyarakat berpikir kembali tentang sosoknya yang ternyata bisa menjalani hari-harinya selayaknya orang lain pada umumnya. Setelah berbagai pro dan kontra muncul sejak penetapan IWAS sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual, polisi akhirnya menggelar rekonstruksi terkait kasus ini. Rekonstruksi ini, maksud saya, saudara, digelar di 3 lokasi tempat kejadian perkara, yakni di Taman Udayana Mataram, Nang Homestay, dan Jalan di Islamic Center Mataram. Rekonstruksi yang dilakukan tim Ditreskrimum Polda NTB ini disaksikan oleh Kompolnas, kuasa hukum, dan pendamping korban. Tersangka IWAS dihadirkan dalam rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual berdasarkan laporan korban berinisial AM. Seluruh adegan dalam rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan dari 2 versi, yakni berasal dari korban dan tersangka. Seluruh adegan dalam rekonstruksi akan menjadi bagian dari kelengkapan berkas perkara. Dalam satu adegan, tersangka disebut memerintahkan korban untuk membayar uang pada penjaga homestay. Sebelumnya, saudara, pada Senin 9 Desember lalu, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual dengan korban yang disebut-sebut mencapai 15 orang ini menjalani pemeriksaan polisi di Mapolda NTB. Dalam proses pemeriksaan, tersangka didampingi ibu, pengacara, dan diawasi oleh Komite Disabilitas Daerah NTB. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan untuk kedua kalinya. Sementara dari 15 orang yang diduga menjadi korban, 8 diantaranya telah menjalani pemeriksaan. Sudah 2 kali diperiksa polisi, IWAS tetap membantah bahwa dirinya melakukan pelecehan seksual. Sejak awal ia mengaku heran dirinya ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual, bahkan kini jumlah korban terus bertambah. Namun meski demikian, polisi menyampaikan bahwa dengan kemampuannya, tersangka bisa mengarahkan korban untuk melakukan yang diinginkan oleh tersangka. Kan pertama satu cewek, yang saya ajak pergi satu cewek, kok ada 2. 2 yang masuk ke kamar itu? Enggak, maksudnya yang laporan itu, ya gitu. Laporan ada 2 korban. Ya itu, ditambahin sama siapa polisinya, ada siapa gitu. Saya ditanya-tanya sama polisinya, mungkin yang dulu-dulu gitu dinain atau gimana, itu yang saya nggak tahu. Saya nggak berani ngomong apa-apa. Yang pertamanya 1 laporan ini, yang saya bingungkan mungkin dicari-cari kesalahan saya yang dulu-dulu. Karena mungkin peristiwa yang terdahulu sama mantan pacar ini belum lama terjadi, ya, belum lama hilang, dia ancam ada kalimat seperti itu, dia terpaksa menuruti apa kemauan dari si pelaku.
ya, berangkatlah ke salah satu homestay ya, yang memang kendaraan yang digunakan adalah kendaraan korban, karena memang pelaku tidak membawa kendaraan, tetapi yang mengarahkan ke homestay atas nama homestay Nans itu adalah si pelaku, karena mungkin peristiwa yang Sementara itu, menurut pendamping korban, sejumlah korban merasa terpukul karena bantahan tersangka. Korban disebut mengalami trauma dan ketakutan hingga akhirnya meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hingga kini setidaknya ada 5 korban yang meminta perlindungan kepada LPSK. Wakil Ketua LPSK Sri Supariyati mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memberikan fasilitas guna memperkuat proses peradilan pidana. Namun, ada sejumlah kendala dalam proses penegakan hukum kasus asusila pemuda disabilitas karena keterangan korban yang belum jadi basis utama. Perlindungan di LPSK seperti apa? Kenapa?